Welcome to my channel. Ya, selamat untuk tim nasional Indonesia Under 19 yang baru saja mencatatkan kemenangan yang cukup besar. Ya, setengah lusin gol berhasil diciptakan oleh Indonesia oleh pasukan Indra Safri menghadapi Filipina pada pertandingan yang baru saja berlangsung, pertandingan pertama dari AFF Under 19 Boys Championships 2024 ya. Dan tadi gue juga live reaction, mungkin sebagian dari kalian juga nonton, jadi gue mau bahas hasil yang membuat kita cukup senang lah dengan penampilan dari adik-adik kita ya. Tapi bukan soal kemenangan aja yang menjadi penting di bahasan gue kali ini, tapi juga sisi-sisi lain yang menurut gue juga menjadi harapan buat para pemain muda ini untuk bisa selanjutnya berkembang dan mengisi tim nasional Indonesia senior. Nah, yang pertama adalah game plan atau cara bermain. Kalau gue lihat ini udah beberapa kali gue bilang ya, udah Indra Safri, Nova Arianto, Coach Nova dan juga Sintayong walaupun punya gaya masing-masing, tapi mereka menerapkan dengan filosofi yang sama. Kita lihat main kaki ke kaki, kemudian jarak antar pemain juga tidak terlalu jauh, hampir nggak ada long ball, bukan hampir nggak ada, bahkan nggak ada long ball yang asal-asalan yang diperagakan oleh Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan. Ini artinya apa? Artinya pemain ini memang sudah dibiasakan sejak dini bermain kaki ke kaki, tidak asal main buang bola ya. Jadi satu pun tidak ada pemain yang melakukan itu. Ini merupakan satu hal yang penting buat gua ya. Bukan kita nggak senang dengan kemenangan, ya senang banget bahkan dengan gol yang sangat besar nih 6-0. Tapi ya kemenangan itu kan sebenarnya kita udah bisa prediksi lah ya, bahkan dengan gol yang banyak. Cuman gaya bermain ini yang paling gua concern, dan itu ternyata sangat sesuai dengan filosofi dari tim nasional senior kita yang kita lihat dalam beberapa kesempatan, baik terutama di kualifikasi Piala Dunia kemarin, di U23, di senior Piala Asia juga mereka memainkan permainan kaki ke kaki. Jadi ini bagus. Artinya apa? Artinya ketika Iqbal, Arkan Kakak dan kawan-kawan yang akan nanti naik level senior, mereka tidak akan susah untuk beradaptasi. Ini yang pertama ya, mainnya bagus. Yang kedua adalah tentu saja rotasi yang dilakukan oleh Uda Indra Safri sangat bagus. Jadi dia juga nggak terburu-buru langsung melakukan pergantian pemain besar-besaran di awal babak kedua, tapi dia tarik dulu dua, kemudian menit 70-80an baru dimasukin Jens Raven. Dan gue agak kurang senang dengan pandangan-pandangan yang membelah opini. Wah, ini nggak pro pemain diaspora, ini pro, nggak ada ya. Gue yakin jiwa dari Coach Indra Safri adalah merah putih dan demi tim nasional Indonesia, demi tim nasional U19 dalam hal ini, sehingga ketika misalnya Jens Raven tidak dimainkan dari menit awal, kita juga mesti paham ya, pelatih lebih paham ya soal itu. Kita cuma hanya menarasikan seperti apa. Kalau menurut gua semua mata kan tertuju kepada Jens Raven kan. Kalau lawannya kita udah nggak ada masalah lah, kita bisa kalahkan. Tapi kemudian kalau dimainkan dari menit awal, bisa jadi itu malah memberikan tekanan buat dia. Jadi disimpan dulu. Dan juga jangan lupa Jens Raven ini kan baru bergabung mungkin beberapa minggu atau bahkan bulan. Jadi tentu adaptasi diperlukan. Jadi jangan langsung diberikan tekanan dengan main dari menit pertama. Justru malah gue senang ngelihat udah Indra Safri ini memasukkan tadi menit berapa? 70-an ya kalau nggak salah. Sehingga dan dengan kondisi kita sudah unggul 5-0. Sehingga tekanannya tidak terlalu besar, dan gue senangnya dia cetak gol. Ya karena inilah mungkin salah satu yang tapi posisi classic number 9 itu atau striker target man ini yang memang kan selama ini kita cari-cari. Gua nggak bilang penampilan dari Jens Raven itu sudah menunjukkan kita menemukan itu, tapi paling nggak ada rasa harapan Jens Raven bisa mengisi tersebut ya. Dan gue juga senang dia ditaruh dulu court by court di AFF U19 untuk beradaptasi dengan banyak hal, dengan rekan timnya, dengan gaya bermain Indonesia, dengan climate change dan lain-lain. Dan tadi dia dimasukkan, kelihatan banget eagerness-nya, keinginan dia, passion-nya dia, atau ambisi dia untuk mencetak gol, which is bagus. Tapi yang gue senang juga dia tidak egois. Ya ada satu momen kalau kalian lihat, dia dapat bola di kiri, kemudian dia cutting inside, dia pengen shooting, tapi kemudian tidak ada ruang, lalu dioper ke Alex, tapi sayang Alex tadi nggak bisa deliver ataupun nggak bisa shooting. Ini artinya menunjukkan apa? Artinya dia juga tidak egois, bermain sebagai tim. Nah kemudian di momen yang kedua di mana dia mencetak gol, memang di situ dia
memang dia mendapatkan umpan dari siapa, Rizky ya kalau nggak salah, dan dia dengan tenang mencetak gol, dan disitulah gue bilang oke, ini top of the cake. Artinya memang ditutup dengan bukan hanya soal skornya tapi dengan Jens Raven yang bisa mencetak gol sehingga semuanya lengkap dan sempurna malam tersebut. Jadi bukan soal skor tapi tentang bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari AFF kali ini. Soal lawan memang nggak bisa jadi ukuran. Gue tahu Filipina ada satu level lah di bawah kita, kalau nggak mau dibilang dua level. Tapi adalah bagaimana kita bisa menang dengan juga menumbuhkan atau mengembangkan kemampuan para pemain itu bermain as a team. Dan satu lagi juga gue harus memberikan kredit poin kepada Donny Pamungkas yang memang tidak salah ditunjuk sebagai kapten tim. Ini adalah pemain di antara semua pemain gue rasa ya yang paling punya pengalaman paling tinggi, karena dia dipanggil atau ikut sertakan di U23 Piala Asia kemarin. Walaupun dia gak dapat minute play banyak di sana, tapi paling nggak secara percaya diri, secara pengalaman, ya kan, secara mental tentu dia yang paling siap. Dan kita lihat bagaimana dia tadi memberikan juga 2 assist ya. Salah satunya dari kiri ada, gue lupa, pokoknya ada 2 assist diciptakan. Kemudian juga Kadek juga menciptakan gol ya. Lalu Iqbal menciptakan brace, jadi luar biasa ya. Jadi 6 gol, 3 diciptakan oleh pemain belakang ya. Dan cara mencetak golnya kalau kita lihat, terutama gol Iqbal yang kedua itu menunjukkan ini pemain yang walaupun sebagai back tapi dia punya naluri untuk mencari posisi. Dia colong dari belakang dan akhirnya mencetak gol. Dan juga satu lagi tentunya dari tandukan kepala. Jadi kita punya punya back masa depan ya dalam diri seorang Iqbal Gui Jangge. Nah, tentunya perjalanan kita masih belum selesai di sini. Ini hanya permulaan. Jangan juga terlalu euforia, tapi yang pasti kemenangan pertama itu selalu penting. Bahkan yang tadi gue bilang, dengan cara juga melibatkan banyak unsur-unsur yang positif ya. Terutama ketika Jens Raven misalnya tadi mencetak gol, seluruh pemain mengerubungi dia, memberikan selamat. Ini menunjukkan bahwa ternyata tim ini juga saling mendukung satu sama lain. Jadi ini ada situasi positif yang kelihatan banget di kemenangan tadi di luar angka 6-0. Nah, tinggal nanti tantangannya adalah pertandingan kedua hari Sabtu ya kalau nggak salah, tanggal 20 kita akan menghadapi Kamboja, which is ini juga ya kita tetap harus fokus. Kenapa? Karena sistemnya kan hanya diambilkan otomatis itu juara grup yang lolos. Runner up-nya terbaik dari 3 grup. Jadi kita harus menang minimal 2 kali, seri sekali. Ya kalau perlu kita sapu bersih untuk mengamankan tiket lolos otomatis, bahkan juga tanpa harus berjuang dari posisi kedua. Dan gue yakin kita bisa, tapi juga harus diperhatikan rotasi. Mungkin kalau pertandingan kedua, karena yang gue bilang tadi kita harus tetap bisa mencari kemenangan kedua ya di pertandingan kali ini. Jadi gue rasa rotasi juga jangan terlalu harus tebal. Mungkin satu udah pemain oke ditukar, tapi jangan terlalu banyak karena kita tetap harus memenangkan dulu minimal laga kedua. Baru nanti mungkin lawan Timor Leste agak sedikit ada rotasi. Karena jangan sampai kita menganggap remeh. Karena kita anggap lawannya mudah, kita lakukan rotasi, kemudian kita kepleset imbang. Nah, ini bisa juga menjadi backfire buat para pemain di pertandingan yang ketiga nanti. Nah, kalau untuk kompetisi ini sendiri, kalau harapan gue adalah kalau target gue pribadi ya, gue berharap Indonesia bisa lolos sampai ke final dan bertemu Australia. Ya, kalau udah seperti itu, gue nggak terlalu masalah hasilnya seperti apa, as long as kita bisa bermain sesuai dengan filosofi dari tim nasional senior kita, yaitu kaki ke kaki dan juga jarak pemain itu tidak terlalu jauh. Karena itu yang dipentingkan di kelas usia. Ya, kalau kita bisa juara tentu ini adalah juga bonus buat kita. Siapa yang nggak mau juara? Tapi yang terpenting adalah bagaimana para pemain ini semakin matang sehingga nanti ketika mereka mulai dibutuhkan di tim nasional senior, mereka bisa perform dan bisa membantu tim nasional Indonesia yang sedang berjuang juga di kualifikasi Piala Dunia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau bisa secara otomatis peringkat 1-2, atau kalau nggak bisa kita mengejar peringkat 3-4. Jadi kita nggak pernah tahu ya, mungkin dari Arkan Kakak, atau mungkin dari Rizky, atau Arliansyah, atau Tony Firmansyah mungkin, atau dari Vigo, dari siapapun, dari Jardim dan Jens Raven terutama, yang memang salah satu missing puzzle yang selama ini belum ditemukan di lini depan tim nasional Indonesia. Oke, jadi sekali lagi selamat buat tim nasional Indonesia, buat Uda Indah Safri, buat Coach Bima, dan juga siapa asisten satu lagi gue sampai lupa, Eko Purjianto, dan juga pelatih kiper Sahari Gultom. Selamat, dan yang penting jangan kehilangan fokus, jangan terbuai dengan pujian, yang penting fight terus. Dan untuk Jens Raven, congratulations, ciuman tadi di
lambang di dada dan menggaruh di dada itu mantap banget ya. Mudah-mudahan bisa perform terus dan mudah-mudahan bisa membantu tim nasional senior kita nanti kalau dibutuhkan oleh Sintayong yang sedang juga baru pulih dari operasi supaya kita lancar dan sepak bola kita semakin maju terus. Oke. Selamat buat tim nasional Indonesia Under 19 di AFF kali ini. Semoga kita bisa lanjut sampai di final. Salam sehat.